Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Bani Umar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, bil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Sehingga dengan asbab nikmat tersebut Allah izinkan kita untuk melangkahkan kaki kita guna menuju masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut beliau yang senantiasa berpegang teguh menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan Bapak Presiden melakukan perjalanan ke luar negeri dan kita ingin ikut dalam rombongan Bapak Presiden, maka kita akan dimintai surat keterangan bahwa kita sebagai salah satu rombongannya Presiden. Ketika kita masuk dalam sebuah organisasi, maka kita juga akan dimintai tanda bukti bahwa kita ini anggota dari organisasi tersebut. Kalau kita mau diakui sebagai warga negara Indonesia, maka kita juga akan dimintai tanda bukti, tanda pengenal bahwa kita ini betul-betul sebagai warga negara Indonesia. Begitupun dalam kehidupan beragama, hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan. Begitupun dalam kehidupan beragama, ketika kita mau diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita juga akan dimintai tanda pengenal bahwa kita ini betul-betul sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Tanda pengenal tersebut, hadirin yang berbahagia, ya, lebih familiar kita sebut dengan identitas. Tanda pengenal tersebut lebih familiar kita kenal dengan identitas. Apakah kita sudah memiliki identitas sebagai umatnya Rasulullah SAW atau belum? Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran misalnya, di dalam Al-Quran misalnya Allah katakan di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam hari. Di sini Allah ingin memperkenalkan dan ingin mengakui, menunjukkan kepada semua manusia bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengakui Nabi. Di dalam surat Yasin misalnya, innaka laminal mursalin, bahwa sesungguhnya kamu wahai Muhammad termasuk dari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam surat Al-Fatah ayat 29, hadirin yang berbahagia, secara terang-terangan Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pengakuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu nilainya tinggi. Pengakuan yang datangnya dari yang derajatnya lebih tinggi dari kita itu nilainya mahal. Kita bisa saja mengaku-ngaku saya kenal Bapak Presiden, namanya Bapak Prabowo misalnya. Tapi apakah Bapak Presiden kenal dengan kita? Kan tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin hafal seluruh nama rakyat-rakyatnya. Kita bisa saja mengakui kenal Bapak Menteri A, namanya Fulan. Tapi apakah Bapak Menteri itu kenal dengan kita? Kan belum tentu. Belum tentu. Nah, pengakuan yang datangnya ya dari yang posisinya lebih tinggi dari kita, itu harganya mahal. Tapi kalau pengakuan yang datangnya dari kita sendiri, yang ada di bawah posisi dia, ya, itu harganya masih rendah. Kalau bahasa kita ngaku-ngaku, ya. Ngaku-ngaku. Nah, begitupun kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang berbahagia. Selama ini kan kita ngaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat Rasul, kita ini umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya atau belum? Hadirin yang berbahagia, inilah bahasan kita pada pagi hari ini berkenaan dengan identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mau diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setidak-tidaknya kita harus memiliki identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita sudah punya atau belum identitas sebagai umat Nabi Muhammad itu? Lalu apa saja identitas tersebut, hadirin jamaah yang berbahagia? Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surat Al-Fatah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, di antara mereka saling
menyayangi. Tarahum ruk'an sujadan, bahwa mereka melaksanakan ruku dan sujud, yakni melakukan ibadah salat. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka senantiasa mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, terpancar dari wajah mereka bekas-bekas sujud. Hadirin yang berbahagia, inilah identitas umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar. Identitas umat Rasulullah SAW yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Tentu saja hadirin yang berbahagia, keras terhadap orang-orang kafir di sini tidak bisa kita pahami dengan saling membunuh misalnya dalam negara yang damai, ya, dalam negara yang tidak ada peperangan misalnya. Keras terhadap orang-orang kafir di sini tidak bisa kita pahami saling pukul, ngajak berantem gitu misalnya. Bukan. Tetapi keras di dalam ayat ini, ya, adalah mempunyai prinsip dan batasan-batasan yang jelas dalam beragama. Mempunyai prinsip dan batasan-batasan yang jelas dalam beragama. Kenapa demikian? Karena kita melihat ada banyak oknum-oknum yang mencoba mengaburkan kebenaran dalam beragama. Ada banyak oknum-oknum yang mencoba mengaburkan nilai-nilai kebenaran dalam beragama. Sehingga dengan seperti itu kita akan ngambang dalam beragama. Ke kanan enggak, ke kiri enggak. Maju tidak, mundur tidak. Ngambang dalam beragama. Bahkan cenderung, ya, bahkan cenderung kita akan tergelincir dalam memahami ajaran-ajaran agama. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dibuai kalimat-kalimat indah. Salah satu contohnya misalkan, salah satu contoh kalimat indah tersebut misalkan, hadirin yang berbahagia, ada orang mengatakan jangan terlalu fanatik terhadap agama. Toh semua agama itu benar. Kalimat ini kelihatannya indah gitu. Kalimat ini kelihatannya penuh dengan toleransi gitu. Tetapi sesungguhnya kalimat ini mempunyai virus-virus yang dapat merusak akidah kita. Andai saja kalimat itu masih koma, maka kita bisa menerima. Jangan terlalu fanatik dalam beragama misalnya. Atau misalkan dikatakan semua agama itu benar, koma, bagi masing-masing pemeluk agamanya, titik. Kalau kalimatnya seperti itu, kita bisa menerima. Tapi kalau dikatakan semua agama itu benar, semua agama itu sama, tentu kita tidak bisa membenarkan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bahwa inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa disampaikan bahwa ada banyak oknum yang mencoba mengaburkan nilai-nilai kebenaran dalam beragama? Hadirin yang berbahagia, hari ini kita sudah masuk ke dalam dunia media sosial. Ada YouTube, ya,
Ada Twitter, ya, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat siapa saja, dan kita bisa melihat berapa banyak orang yang mencoba mengaburkan batas-batas kebenaran dalam beragama. Ada seorang influencer Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Saya tidak sebutkan namanya, tetapi Bapak Ibu barangkali yang mempunyai media sosial bisa mengerti siapa ini. Ada seorang influencer, dia beragama Islam. Ketika Idul Fitri, dia ikut Idul Fitri. Tetapi ketika tanggal 25 Desember, dia juga ikut merayakan. Hari Raya Nyepi, dia juga ikut merayakan. Semua hari raya, semua agama yang ada di Indonesia, hari rayanya dia ikut merayakan. Bahkan ketika hari raya orang-orang Yahudi, dia pun ikut merayakan itu. Bahkan dia dengan bangganya memamerkan datang ke Bethlehem, ya. Apa yang dia sampaikan? Yang dia sampaikan adalah bahwa semua agama itu adalah sama, yakni mengajarkan pada kebaikan-kebaikan. Yang dia sampaikan apa? Bahwa puncak dari keberagamaan seseorang adalah rasa cinta. Seakan-akan kalimatnya indah, tetapi sungguh kalimat ini mengandung racun yang dapat merusak akidah kita. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan dikatakan seperti itu, maka kita harus katakan bahwa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Kalau misalkan ada yang bilang, oh kalau gitu fanatik dong. Betul. Memang kita harus fanatik dalam menjalankan ajaran-ajaran agama kita. Fanatik dalam beragama akan melahirkan konsistensi kita dalam menjalankan ajaran-ajaran agama kita. Kalau kita nggak fanatik terhadap Islam, kita nggak mungkin melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa kita melaksanakan sholat 5 waktu? Karena kita fanatik terhadap agama kita. Sehingga dengan fanatik itu akan melahirkan konsistensi kita dalam menjalankan ajaran-ajaran agama kita. Fanatik terhadap agama dalam hal ini itu dibenarkan. Berbeda dengan fanatik terhadap suku misalnya. Saya tidak mau sholat subuh kalau imamnya orang Cianjur. Misalkan seperti itu. Itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Saya tidak mau, ya, tidak mau datang, ya, ke acara syukuran itu, ya, kalau misalkan, ya, kan ada orang kulit hitam misalnya. Nah, ini fanatik terhadap warna kulit, terhadap ras, terhadap suku. Ini yang tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Hadirin yang berbahagia, ya, hadirin yang berbahagia, kalau dikatakan kalau seperti itu intoleran dong. Tidak. Justru Islam adalah agama yang sangat mengajarkan toleransi. Islam mengajarkan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Islam mengajarkan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi, ya, fayasubbullaha adwan bighairi ilm, ya, fayasubbullaha bighairi ilm. Jangan menghina sesembahan agama lain, karena kalau kita menghina, nanti agama lain, ya, penganut agama lain juga akan menghina Allah tanpa dasar pengetahuan. Islam mengajarkan lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami apa yang kami lakukan, walakum a'malukum, dan bagi kalian adalah apa yang kalian lakukan. Jadi kita tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk Islam.
Bahkan hadirin yang berbahagia, ketika ada orang yang masuk Islam tetapi orang tuanya masih beragama non-muslim, selama orang tuanya tidak mengajarkan kejahatan, selama orang tuanya tidak mengajak pada maksiat, tidak mengajak untuk mendurhakai Allah, sang anak tetap wajib untuk berbakti dan taat pada orang tuanya. Itulah toleransi dalam agama kita. Itu toleransi dalam agama kita. Masalah bangun jalan, ayo kita bangun sama-sama. Masalah menjaga keamanan di lingkungan kita, ayo kita ronda bareng-bareng. Masalah bangun pendidikan, ya, masalah bangun pembangunan negara kita, ya, ayo kita bangun sama-sama. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan ibadah dan akidah, maka disitulah saatnya kita katakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini identitas yang pertama. Ketika kita mau diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, identitas yang pertama yang harus kita miliki adalah mempunyai prinsip dan batasan-batasan yang jelas dalam beragama. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ruhama'u bainahum, bahwa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saling mengasihi satu dengan yang lain, saling asih dan saling asuh. Ya. Jadi begitu pentingnya kedudukan kasih sayang dalam agama kita, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat Ar-Rahmanir Rahim daripada kata Maliki Yaumiddin. Sebelum kita membaca Fatihah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan bahwa kita harus mempraktikkan ajaran kasih sayang. Allah dahulukan kata Ar-Rahman Ar-Rahim daripada kata Malik Yaumiddin. Itu menunjukkan bahwa, ya, kita harus memperbanyak rasa kasih sayang kita daripada penghukuman kepada orang lain. Allah sendiri Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah sendiri rahmatnya begitu luas. Rahmatullah awsa'u minaz dzunub, bahwa rahmatnya Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Hadirin yang berbahagia, ya. Jadi kalau kita mau diakui sebagai umatnya Rasulullah, perhatikan identitas yang kedua. Harus saling menyayangi di antara sesama muslim. Hal ini bisa kita lihat, hadirin yang berbahagia, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika sampai Madinah, apakah kemudian orang-orang Madinah mengatakan, kamu orang Makkah, saya orang asli Madinah, saya ini pribumi, kalian adalah pendatang, jadi kalian harus menghormati saya, kalian harus tunduk dengan aturan-aturan saya. Apakah kemudian orang-orang Madinah berkata seperti itu? Kan tidak. Tidak. Justru Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan, ya, kaum muhajirin dan kaum ansar di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi dari manapun orangnya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya,
bagaimanapun budayanya, bagaimanapun bentuk rambutnya, selama dia mengucapkan kalimat syahadat, maka dia adalah saudara kita dalam iman. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika persatuan umat Islam, ya, ketika persatuan umat Islam dirasa berbahaya bagi segelintir orang, ketika persatuan umat Islam dianggap berbahaya bagi sekelompok orang, maka dia akan berusaha untuk menghancurkan persatuan di dalam agama Islam tersebut. Kalau misalkan mereka tidak berhasil untuk merusak persatuan umat Islam, dia tidak berhasil untuk merusak Islam dari dalam, maka dia putar lagu lama. Dia putar lagu lama. Apa lagu lamanya itu? Hadirin yang berbahagia, dia putar lagu lama. Apa lagu lamanya itu? Dia akan ungkit-ungkit lagi masalah-masalah khilafiyah. Saya nggak mau datang ke sholat saya nggak mau jamaah di masjid tersebut. Kenapa? Sholat subuhnya pakai kunut, misalkan, ya. Sholat subuhnya pakai kunut, ya. Atau misalkan saya nggak akan sholat subuh di masjid itu. Kenapa? Sholat subuhnya nggak pakai sholat subuhnya ada kunutnya, misalnya, ya. Jadi hadirin yang berbahagia, ini adalah masalah-masalah khilafiyah yang dicoba diungkit-ungkit kembali, ya. Padahal permasalahan ini sudah selesai di antara para ulama kita, dan ulama kita menanggapinya dengan bijak. Kalau kamu adalah orang yang menganut paham bahwa tidak perlu kunut, ya, maka ketika sholat di tempat yang orang lain kunut, kamu tidak perlu mengangkat tangan, cukup ikuti sholatnya. Hadirin yang berbahagia, nah, masalah-masalah khilafiyah ini akan terus diungkit-ungkit oleh oknum-oknum tertentu, ya. Saya nggak mau datang ke masjid itu. Kenapa? Ada maulidan, misalnya, ya. Ada maulidan. Saya nggak mau datang ke takziah itu. Kenapa? Ada tahlilan, misalnya. Saya nggak mau dia sambutan. Kenapa? Dia kalau sambutan pakai kata sayyidina, misalnya. Saya nggak mau sholat di masjid itu. Kenapa? Karena masjid itu suka membid'ahkan, misalnya, ya, misalnya. Hadirin yang berbahagia, perbedaan-perbedaan itu, masalah-masalah khilafiyah itu, sampai kapanpun tidak akan pernah ada habisnya. Sampai kapanpun tidak akan pernah ada habisnya. Sampai kapanpun, ya, tidak akan pernah ada habisnya. Jadi kalau waktu kita digunakan untuk mendebat, ya, apakah pakai sayyidina atau tidak, apakah pakai kunut atau enggak, maka waktu kita akan terbuang dengan sia-sia. Jadi apapun dia manhajnya, selama dia mengucapkan syahadat, maka dia adalah saudara kita dalam iman. Allahu yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, beliau pernah mengatakan, begitu juga yang diucapkan oleh Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau pernah mengatakan, daripada kita mempermasalahkan perbedaan, lebih baik kita mencari persamaan yang ada. Kenapa? Karena ketika kita terlalu lama mempermasalahkan perbedaan yang ada, maka waktu kita akan terbuang dengan sia-sia. Potensi umat Islam yang seharusnya bisa tersalurkan dengan baik, itu akan terbuang dengan sia-sia. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, identitas yang kedua adalah
perintah untuk saling menyayangi di antara sesama muslim. Apapun manhajnya, apapun organisasinya, mau Muhammadiyah ya, mau Nahdlatul Ulama, mau Al-Wasliyah ya, mau teman-teman yang salafi, apapun mereka ya, selama mereka bersyahadat, maka mereka adalah saudara kita di dalam iman, dan kita diperintahkan untuk saling menyayangi di antara sesama muslim. Hadirin yang berbahagia, ini adalah identitas yang kedua. Identitas yang ketiga, hadirin yang berbahagia, tarahum ruk'an sujadan. Tarahum ruk'an sujadan, bahwa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ruku dan sujud. Ruku dan sujud maksudnya adalah melaksanakan ibadah salat. Hadirin yang berbahagia, adalah merupakan ibadah yang sangat vital di dalam agama kita. Sampai-sampai pernah dikatakan ya, sampai-sampai pernah dikatakan al-farq bainal muslim wal kafir as-shalah. Perbedaan antara seorang muslim dan orang-orang kafir ya adalah salat. Dia melaksanakan salat atau tidak? Dia melaksanakan salat atau tidak? Jadi begitu urgent, begitu vitalnya ibadah salat di dalam agama kita, sampai-sampai dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah, bahwa yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat nanti adalah ibadah salat. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati ya, ibadah salat itu kembalinya kepada kita, bukan kepada Allah. Jadi mau satu RT misalnya, satu RW, satu kecamatan enggak sholat, enggak akan ngaruh sama Allah. Satu negara misalnya, penduduknya enggak sholat, enggak akan ngaruh sama Allah. Seluruh umat manusia di bumi ini tidak sholat, Allah enggak akan pensiun jadi Tuhan. Enggak akan berpengaruh. Jadi pengaruhnya kembalinya kepada diri kita sendiri. Bahkan saking urgennya, saking vitalnya, saking pentingnya ibadah sholat di dalam agama kita, ketika kita dalam keadaan mukim, kita tetap diwajibkan sholat. Ketika kita dalam keadaan safar, melakukan perjalanan, kita tuh juga diajar, kita juga tetap wajib melaksanakan ibadah salat. Kita bisa qashar, bisa jamak, bisa qashar jamak ya, atau bisa melakukan ibadah salat di atas kendaraan misalnya. Apalagi yang mukim diwajibkan salat. Dalam keadaan sehat kita wajib salat. Bahkan dalam keadaan sakit juga kita wajib salat. Kalau diri nggak bisa, kita wajib salat, boleh sambil duduk. Kalau duduk nggak bisa, kita sholat sambil rebahan. Kalau rebahan nggak bisa, ya kita boleh sambil dengan menggunakan kedipan mata misalnya. Kalau dengan kedipan mata, ya tidak bisa, boleh dengan menggunakan bahasa isyarat. Kalau misalkan dengan bahasa isyarat tidak bisa, boleh dengan hati. Yang penting hati kita melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau dalam hati juga kita tidak melaksanakan ibadah sholat, itu tandanya kita sudah almarhum. Jadi dalam keadaan apapun kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Bahkan dalam keadaan berperang pun kita diajarkan untuk melaksanakan ibadah salat dalam keadaan khauf. Jamaah dibikin 2 shaf, jamaah dibikin 2 baris. Ya.
Shaf pertama dia mengikuti imam, shaf kedua dia menjaga apakah ada musuh atau tidak. Gantian ketika shaf pertama selesai, ya, shaf kedua yang ada di belakang dia lanjutin ibadah sholat. Shaf yang pertama yang menjaga ada musuh atau tidak. Maka penting bagi kita, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melaksanakan ibadah sholat, karena itu adalah ibadah yang sangat vital dalam ajaran agama kita. Ini identitas yang ketiga, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kalau kita mau diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW, adalah kita memiliki identitas yang ketiga ini, yakni melaksanakan ibadah sholat. Yang keempat, hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, dua lagi ya. Yang keempat, ya, identitas umat Rasulullah adalah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaannya. Jadi enggak berhenti mengharapkan karunia dari Allah, tapi juga mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini misalkan kita diberikan nikmat oleh Allah berupa rizki yang bagus. Itu adalah nikmat. Itu adalah karunia. Mempunyai posisi yang penting di dalam kantor, di dalam pekerjaan, itu adalah karunia. Punya mobil bagus, ya, punya kendaraan bagus, punya rumah tempat tinggal bagus, itu adalah karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak berhenti berharap di nikmat tersebut. Allah mengajarkan kita untuk mengharapkan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dan juga mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi tolak ukur, ya, menjadi tolak ukur, maka bukan nikmatnya yang kita harapkan, tetapi keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Maka ketika kita sudah berharap keridhaan Allah yang terbesit, ya, yang terbersit di dalam hati kita, ucapan kita adalah nggak apa-apalah mobil baik, mobil banyak, nggak apa-apalah pekerjaan baik, ya, yang penting Allah ridho. Mau bekerja kantoran, mau sebagai guru, mau sebagai pedagang kaki lima, apapun pekerjaannya, yang penting Allah ridho. Bukan yang penting mah saya PNS, yang penting saya punya mobil, yang penting saya punya rumah bagus. Bukan. Tetapi yang penting adalah Allah ridho atau tidak. Inilah identitas yang keempat. Ketika kita mau diakui sebagai umat Rasulullah SAW, harapan kita bukan hanya saja terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, identitas yang kelima dan yang terakhir adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud, bahwa terpancar dari wajah mereka yakni bekas sujud. Hadirin yang berbahagia, bekas sujud itu bukan dipahami dengan harfiah, pemahaman harfiah. Misalkan ada titik hitam di dahi, bukan. Ya, karena kalau misalkan tandanya adalah titik hitam di dahi itu sering sujud misalnya, terpancar dari wajah mereka ada titik hitam di wajahnya misalkan, kita tidak bisa menerima itu. Kenapa? Beberapa bulan yang lalu
di televisi ya, bahkan di media sosial sempat digemparkan, ada seorang pengasuh pondok pesantren yang terbukti mencabuli santriwatinya. Dan ketika ditampilkan di hadapan publik, di sini ada titik hitam di dahinya. Kalau misalkan simahum fi wujuhihim min athari sujud dipahami sebagai titik hitam di dahi, tentu kita tidak bisa terima itu. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, terpancar dari wajah mereka sering sujud, maksudnya adalah kita bisa menerjemahkan apa yang diajarkan di dalam ibadah sholat. Ibadah sholat mengajarkan kita untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah sholat mengajarkan kita untuk selalu menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah sholat mengajarkan kita untuk disiplin. Ibadah sholat mengajarkan kita untuk rendah hati. Ibadah sholat mengajarkan kita untuk jangan sombong. Ibadah sholat mengajarkan kepada kita untuk menebarkan kebaikan dan kedamaian kepada orang yang di sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan juga assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, kita harus memberikan kedamaian, kenyamanan dan keamanan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apapun agamanya, apapun bahasanya, dari manapun mereka, ketika kita berada di situ, maka kita wajib untuk menebarkan rasa damai, aman dan tentram kepada mereka. Itulah yang diajarkan di dalam agama kita. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, terpancar dari wajah mereka bekas-bekas sujud. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah identitas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi hadirin Bapak Ibu semua yang memiliki identitas tersebut, maka berbahagialah. Bagi kita Bapak Ibu yang barangkali masih ada yang belum maksimal memiliki 5 identitas tersebut, maka mari selagi Allah memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, selagi Allah memberikan kita umur panjang, selagi Allah memberikan kita umur panjang, nikmat sehat dan rizki nikmat waktu ini, mari sama-sama kita maksimalkan itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita maksimalkan itu untuk mengejar 5 identitas sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah punya 5 identitas tersebut, maka harapan kita adalah mudah-mudahan ya, kita termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita diakui sebagai umatnya Rasulullah, maka harapan kita selanjutnya adalah mudah-mudahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau memberikan syafaatul uzmanya kepada kita semua di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terlalu panjang ya, banyak bicara, banyak juga salahnya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada kata-kata yang menyinggung, barangkali ada ucapan yang salah, atau barangkali ada dalil yang saya sampaikan yang kurang betul, mohon kiranya untuk diluruskan dengan baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.